Halo sahabat rebahan, selamat datang di channel Hiburan Kaum Rebahan. Armin akan berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah novel yang berjudul The History of Yi Chen. Novel ini sangat bercerita menarik dan layak untuk diikuti dari awal sampai akhir. Nah, di video ini adalah part ke 66 ya. Sebelumnya di part 65. Jadi Yi Chen sedang diundang oleh Song Wanting, seorang wanita muda yang terkenal sangat kaya dari keluarga Song, mengajak Yi Chen untuk melihat klub barunya yang baru dibuka dan memohon untuk melihat feng shui-nya, apakah berkah dari bisnisnya akan semakin bagus atau ada kendala di klub ini, dan memohon kepada Yi Chen untuk melihat feng shui-nya. Mari kita ikuti di part ke-66 ini. Jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe dan like serta komen di video ini. Oke, kita lanjutkan di part ke-66. Ada 15 lantai di klub Hui Huang, kecuali lobi di lantai 1, 14 lantai lainnya digunakan sebagai tempat hiburan. 10 lantai di bawah ada beberapa ruangan yang berbeda ukuran dan gaya. Bahkan ruangan yang biasa saja juga sangat mewah, apalagi ruangan VIP itu bagaikan kenikmatan seorang kaisar. 10 lantai di atasnya adalah kolam renang, taman gantung, ruangan game, dan hiburan lainnya. Lantai 15 teratas adalah tempat yang paling mewah. Tiba di lantai 15, Yi Chen baru saja keluar dari lift langsung melihat kemewahan di sekitarnya. Ini bagaikan kerajaan yang mewah, semuanya sangat mewah dan elegan. Sama sekali tidak ada detail yang salah. Song Wanting berada di samping Yi Chen sambil berjalan dan memperkenalkan, "Mas Ri, lantai ini adalah lantai yang paling mewah di klub Hui Huang. Dilengkapi kolam renang infinity, presidential suite, restoran private, bahkan jika kamu ingin mendengar musik, bisa diadakan konser kecil-kecilan di sini. Jika ada penyanyi yang kamu sukai, aku bisa mengundangnya kemari menyanyikan untukmu di lantai 15 ini." Kemudian Song Wanting melanjutkan, "Oh ya, baru ini ada grup wanita yang sangat terkenal akan mengadakan konser di Jending. Salah satu di antaranya mereka adalah yang sangat populer dijuluki sebagai gadis yang beruntung. Kebetulan perusahaan manajemen diinvestasi oleh keluarga Song. Jika kamu tertarik." Chen tersenyum acuh tak acuh, melambaikan tangan dan berkata, "Lupakan saja, aku tidak begitu suka dunia hiburan." Song Wanting menganggukkan kepala berkata, "Dunia hiburan memang sedikit kacau. Jika kamu menyukai yang lebih profesional, aku juga bisa mengundang beberapa penyanyi profesional untuk menyanyikan untukmu." Yi Chen tersenyum berkata, "Jika aku ada permintaan, aku akan memberitahumu." "Baik." Song Wanting tersenyum manis berkata, "Yang terpenting Master Yi jangan sungkan denganku. Katakan saja kepada Wanting jika ada keperluan apapun. Wanting akan segera melakukan yang terbaik untuk memuaskanmu." Ketika mengatakan ini, wajah Song Wanting merona merah. Nona yang biasanya begitu sombong dan berhati dingin jarang sekali tersipu malu di depan pria. Sebenarnya Song Wanting terus mengingat ajaran kakeknya, harus mencari cara untuk menarik Yi Chen agar menjadi menantu berbakat bagi keluarga Song. Lagi pula dirinya sendiri juga sangat menyukai Yi Chen, pria yang memiliki kekuatan dan kemampuan namun begitu rendah hati. Dia sejak awal sudah tumbuh perasaan pada Yi Chen. Jadi perkataan ini tidak hanya mengungkapkan ketulusan hati pada Yi Chen, pada saat bersamaan juga sedang mengungkapkan cinta padanya. Hanya saja Yi Chen tidak merasakan makna yang lebih dalam.
hanya tersenyum tipis berterima kasih atas rasa penghargaan dan hormat. Song Wanting berkata, sekilas Feng Shui di sini masih sangat bagus terlihat ketika mendesain sangat mempertimbangkan masalah Feng Shui, namun masalah Feng Shui harus diperhatikan dengan teliti, jadi aku harus melihat setiap lantainya, jika tidak akan tidak akurat. Kemudian Yichen melanjutkan, begini saja, kamu sibuk dulu, aku berkeliling sendiri. Song Wanting buru-buru berkata, Master Yi, Wanting menemanimu. Yichen tersenyum dan berkata, tidak perlu. Melihat Feng Shui harus dalam keadaan hati dan tenang agar bisa lebih akurat. Aku melihat sendiri saja, kamu menungguku di sini. Song Wanting tidak bersikeras untuk menemaninya, dengan hormat berkata, jika Master Yi ada permintaan apa, langsung hubungi aku. Yichen mengangguk kepada Song Wanting, tidak berbicara, berjalan masuk ke dalam lift. Yichen turun dari lantai 15, melihat setiap lantainya melalui lift. Setiap lantai telah dilihatnya. Akhirnya tiba di lantai 2, satu-satunya yang belum dilihat. Melihatnya sepanjang hari, Yichen merasa dekorasi setiap lantai Hui Huang sangatlah mewah. Terlihat desainer sangat penuh perhatian saat mengerjakannya. Namun Feng Shui di sini hanya dapat dianggap cukup baik. Feng Shui Hui Huang memang memiliki tingkat perhatian sendiri, namun menurut Yichen tidak ada detail yang unik. Orang awam mungkin saja akan merasa Feng Shui di sini sangat bagus, namun menurutnya Feng Shui di sini bagaikan segelas air putih, tidak ada manfaatnya, namun juga tidak merugikan, hambar dan biasa saja. Namun karena sudah berjanji pada Song Wanting, Yichen tidak keberatan untuk meningkatkan Feng Shui Hui Huang. Dia berpikir sejenak menggunakan teknik rahasia dalam. Tidak lama kemudian mendapat serangkaian ide. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita dari belakang. Yichen, orang sampah untuk apa di sini? Mendengar perkataan ini, Yichen mengenyit dan membalikkan badannya melihat Xiao Weiwei dan seorang pria yang mengenakan jas jekna putih berjalan menghampirinya. Pria itu bukan orang lain, ia adalah putra tertua keluarga Wei Changming. Sejak Wei Changming merebut Xiao Weiwei dari Xiao Yiqian, ia sangat memanjakannya. Bahkan berjanji pada Xiao Weiwei bahwa akan membuatnya lebih baik dari orang lain. Awalnya Xiao Weiwei tidak ingin dipindah-pindah seperti mainan, namun melihat Wei Changming benar-benar tulus padanya, jadi pada akhirnya juga bersedia menjadi kekasihnya. Menurut Xiao Weiwei, meski kekuatan keluarga Wei tidak dapat dibandingkan dengan grup Qiancheng milik Xiao Yiqian, namun setidaknya dia juga memiliki aset sebesar puluhan miliar. Jika dibandingkan dengan keluarga Xiao sebelumnya, jelas jauh berbeda. Jadi setelah ia mendekati Wei Changming, ia kembali pada sikap sombongnya dulu. Klub Hui Huang dibuka hari ini. Wei Changming menghabiskan 5 juta untuk membeli hak anggota kelas atas, kemudian membawa Xiao Weiwei untuk menikmatinya sekaligus melihat dunia yang berbeda. Setelah Xiao Weiwei masuk ke klub Hui Huang, dia dikejutkan dengan kemewahannya, seketika merasakan kenikmatan masyarakat kelas atas. Namun saat ia larut dalam perasaan ini, tiba-tiba melihat Yichen yang sangat ia benci. Jadi seperti menemukan seekor lalat pada saat makan di perjamuan Manchu. Mengganggu, benar-benar mengganggu, hingga membuatnya hanya ingin mencari cara untuk mengusir lalat ini. Jika tidak, pengalaman jamuan macunya akan terjun menjadi lembah yang curam. Tentu saja akan lebih baik jika memukul lalat ini hingga mati. Wei Changming melihat Xiao Weiwei menghujat seorang pria yang berpakaian biasa saja. Ia memeluk pinggangnya dengan erat, bertanya dengan penasaran, Weiwei, dia adalah Yichen, menantu rendahan yang kamu bilang? Iya, si Weiwei
menggertak sambil menatap Yi Chen berkata, sejak kuliah dia juga sudah sangat terkenal dengan julukan sampah. Tidak disangka dia bisa datang ke klub Hui Huang. Ketika Wei Changming bersama dengan Xiao Weiwei, ia mendengar Xiao Weiwei menceritakan beberapa cerita masa lalu keluarga Xiao. Jadi orang yang bernama Yi Chen ini sangat terkesan baginya. Berpikir bahwa dirinya baru saja menaklukkan Xiao Weiwei demi membuat Xiao Weiwei lebih yakin padanya, maka tentu saja dia harus lebih sering membelanya. Jadi Wei Changming memandang Yi Chen mencibir, hei, apakah klub Hui Huang ini adalah tempat yang boleh kamu datangi? Wajah Yi Chen tampak dingin menanyakan kembali, kenapa aku tidak boleh datang? Kenapa kamu tidak boleh datang? Wei Changming menyeringai berkata, karena kamu tidak pantas. Yi Chen mendengar perkataan Wei Changming tidak dapat menahan tawa. Ia tidak marah, sebaliknya ia menatapnya dengan tampang sabar, tersenyum dan bertanya, sini katakan padaku kenapa aku tidak pantas. Wei Changming mengangkat kepalanya dengan tampang sombong mendengus. Apa perlu ditanya? Dari segi apapun kamu tidak pantas. Lihat pakaian yang kamu kenakan, itu bahkan tidak lebih bagus dari pakaian penjaga pintu. Yi Chen tersenyum dan berkata, mengenakan pakaian apa itu adalah kebebasanku? Apakah klub Hui Huang mewajibkan tamu untuk mengenakan pakaian seperti apa? Wei Changming mencibir, klub Hui Huang tentu saja tidak mewajibkan tata cara berpakaian, namun di sini menerapkan sistem anggota. Orang yang tidak memiliki kartu keanggotaan tidak diizinkan masuk. Kemudian Wei Changming bertanya dengan sinis, apakah kamu adalah anggota biasa di sini? Yi Chen menggeleng, bukan. Wei Changming bertanya dengan hina, kalau begitu apakah kamu adalah keanggotaan kelas atas di sini? Yi Chen masih menggeleng, bukan juga. Wei Changming mencibir berkata, apakah kamu ingin memberitahuku bahwa kamu adalah keanggotaan VIP di sini? Yi Chen membuka lebar tangannya, bukan. Wei Changming tertawa lepas. Hahaha, orang rendahan seperti kamu, apa kamu ingin memberitahuku bahwa kamu adalah keanggotaan VIP kelas atas di sini? Sejauh yang aku ketahui tidak lebih dari 10 orang yang mendapatkan keanggotaan VIP kelas atas. Yi Chen tersenyum tenang memperlihatkan 2 baris gigi putihnya berkata, bukan semuanya. Wei Changming mengerutkan kening mendengus, sialan, bukan keanggotaan apapun. Aku rasa kamu menyelundup masuk ketika orang tidak memperhatikan. Masuk untuk menumpang makan dan minum. Cewek yang berada di samping berkata dengan sinis, apa masih perlu ditanya? Menantu tidak berguna yang dibuang oleh keluarga Xiao bagaimana mungkin menjadi keanggotaan di sini? Tentu saja orang rendahan yang menyelundup masuk untuk menumpang makan. Saya berbicara, ia melototi Yi Chen menggertak. Yi Chen, kamu datang ke tempat yang salah hari ini. Ini adalah klub Hui Huang kelas atas yang dibuka oleh keluarga Song. Hari ini adalah para pembukaan. Orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang berkuasa. Kamu berani menyelundup masuk dan membuat onar. Apa tidak takut dibunuh oleh satpam? Yi Chen berkata dengan polos. Aku adalah keanggotaan di sini. Kenapa satpam memukulku? Wei Changming mencibir. Hei, sialan apa yang masih ingin berpura-pura? Hanya ada 4 tingkat keanggotaan di sini. Keanggotaan biasa kelas atas, VIP dan VIP kelas atas. Kamu bukan dari keanggotaan tingkat itu, masih mengatakan bahwa dirimu adalah keanggotaan. Yi Chen berkata dengan serius, walaupun aku bukan dari keempat tingkatan keanggotaan ini, namun aku adalah keanggotaan VIP tertinggi, termasuk dalam tingkatan kelima. Apa kamu tidak tahu? Cuih, Wei Changming berkata dengan jijik, sialan, kenapa aku tidak melihat pengenalan itu di lobi? Total hanya ada 4 tingkatan. Berani sekali kamu menipu. Enggak, keanggotaan VIP tertinggi, benar-benar omong kosong. Apa kamu tidak takut menyinggung keluarga Song?
Chen menggeleng tak berdaya. Kamu sangat aneh. Aku telah berkata jujur. Kenapa kamu tidak mempercayainya? Aku mempercayaimu. Wei Changming mengejek seolah-olah mendengar lelucon. Hanya orang rendahan sepertimu ingin membodohiku. Dengan penasaran, Yi Chen bertanya, apa kamu sangat terkenal? Kenapa aku tidak pernah mendengar namamu? Wei Changming mencibir. Farmasi Grup W, pernah dengar? Aku adalah presiden Farmasi Grup W. Yi Chen menggeleng berkata, maaf, benar tidak pernah mendengarnya. Wei Changming mengira bahwa Yi Chen sengaja mengejek dirinya, tiba-tiba berkata dengan wajah muram, wah, kamu sudah mendapat masalah hari ini. Tidak memiliki hak keanggotaan, berani menyelundup masuk ke klub Hui Huang keluarga Song, serta terang-terangan mengatakan bahwa dirimu adalah keanggotaan VIP tertinggi. Orang bodoh mana yang memberikan nama itu? Bahkan terdengar lumayan menakutkan. Si Chen menggeleng dengan tak berdaya, mengeluarkan kartu keanggotaan berkata, nah, lihat, ini adalah kartu keanggotaanku. Bukankah tertulis VIP tertinggi di dalamnya? Wei Changming mengambil kartu dan melihatnya. Dia langsung mengerutkan kening. Pekerjaan kartu ini terlihat sangat bagus, bahkan jauh lebih bagus dibandingkan kartu keanggotaan biasanya. Namun, ia belum pernah mendengar bahwa ada keanggotaan VIP tertinggi di klub Hui Huang. Jelas hanya ada 4 tingkatan. Memikirkan ini semua, muncul jawaban dalam hati Wei Changming. Kartu ini pasti adalah kartu palsu. Sialan, orang rendahan ini sungguh sangat berani. Bahkan kartu keanggotaan klub keluarga Song pun berani dipalsukan. Apa bedanya dengan memalsukan cek bank? Jadi ia langsung mendengus dan berkata, hei, cepat berlutut dan mengakui kesalahan, kemudian segera pergi dari sini. Jika tidak, aku akan memberitahu pengurus rumah tangga keluarga Song, Paman Yu. Kamu tahu apa hubunganku dengan Paman Yu? Paman Yu dan ayahku adalah sahabat bagai saudara. Sebenarnya ayah Wei Changming tidak ada hubungan sebaik itu dengan Paman Yu. Keduanya hanyalah teman sekampung. Kebetulan sudah saling kenal sejak lama, bisa dianggap saling mengenal. Paman Yu sudah berada di keluarga Song selama bertahun-tahun, jabatannya sudah berbeda. Bisa dikatakan sebagai orang yang kemampuannya paling kuat dan orang bermarga luar yang berstatus tinggi di selain tokoh-tokoh utama dalam keluarga Song. Dalam hal status, Paman Yu bahkan jauh lebih kuat dibanding Tuan Hongwu. Karena Tuan Hongwu tidak dapat naik ke panggung, tidak seperti Paman Yu, ia adalah juru bicara keluarga Song di banyak situasi. Jadi Wei Changming sering sekali mengatakan nama Paman Yu di luar agar dapat menakut-nakuti orang lain. Ketika Yi Chen mendengar bahwa ia mengenal Paman Yu, ia mencibir, lupa memberitahumu, kartu keanggotaan VIP kelas atas ini diberikan oleh Song Wanting, nona keluarga Song. Bukankah tadi kamu bertanya orang bodoh mana yang memberi nama ini? Nama ini diberikan oleh Nona Song. Sialan kamu. Wei Changming menghujatnya berkata, hanya orang rendahan sepertimu apakah pantas diberi nama ini oleh Nona Song? Apa kamu mengira pembual itu tidak perlu dibayar sehingga begitu berlagak? Apakah kamu tahu ada bualan yang akan berakibat fatal? Ichen bertanya dengan penasaran, kenapa berakibat fatal? Apakah membual itu ada racun? Sialan, Wei Changming emosi berteriak dengan marah. Masih bercanda denganku? Apa kamu tahu jika Nona Song tahu bahwa kamu tidak sopan padanya, maka nyawa rendahanmu akan sulit diselamatkan. Ichen tersenyum berkata, bukankah kamu yang tidak sopan pada Nona Song? Wei yang berada di samping berkata kepada Wei Changming, Changming, untuk apa omong kosong dengan orang rendahan seperti ini? Langsung panggil satpam klub Hui Huang saja. Beritahu satpam apa yang baru saja ia katakan.
para satpam itu pasti tidak akan melepaskannya. Dan nanti kamu harus memberitahu Paman Yu agar dapat memberi pelajaran untuk orang rendahan ini. Habiskan dia agar ia tidak ada harga diri menjadi seorang pria. Xiao Yiqian tidak dapat menjadi seorang pria sepertinya karena Yi Chen menggunakan cara yang memalukan. Xiao Wei terus menyimpan dendam itu, jadi sangat berharap agar ada orang yang menghantam Yi Chen juga. Wei Changming mendengar perkataan ini langsung menepuk tangan Xiao Wei berkata, "Tenang saja Wei, aku panggil satpam untuk menghabiskannya sekarang juga." Usai berbicara, ia langsung berteriak, "Di mana satpam? Cepat datang. Ada orang yang memasukkan kartu keanggotaan Hui Huang dan memfitnah nona keluarga Song." Begitu kalimat itu dilontarkan terdengar suara yang tegas. "Siapa yang membuat onar? Ada apa?" Yichen mendongak. "Bagus, pengurus rumah tangga keluarga Song, pria tua buruk yang bermagayu sudah datang." Wei Changming tersenyum lebar setelah mendengar teriakan Paman Yu. Dia memandang wajah Yichen dengan senyuman di wajahnya mengejek. "Haha, Paman Yu sudah datang. Orang rendahan sepertimu sudah mampus. Tidak ada yang dapat menolongmu." Usai berbicara, ia menolehkan kepala menatap Paman Yu, menunjuk Yichen dan mengadu. "Paman Yu, ada orang yang tidak hanya memasukkan kartu keanggotaan klub Hui Huang, bahkan berani bersikap tidak sopan pada nona keluarga Song. Kamu harus memberinya pelajaran." Paman Yu mengernyit. Umurnya sudah tua, penglihatannya semakin tidak bagus, jadi ia tidak dapat melihat jelas wajah Yichen dari kejauhan. Namun ia mengenal Wei Changming yang berada lebih dekat dengannya, karena dia adalah anak dari teman sekampungnya, juga sering berinteraksi, jadi sudah saling percaya. Jadi ia berkata dengan tegas, "Siapa yang begitu berani? Satpam, tangkap dia." Beberapa satpam kekar langsung mengepung. Cewek sangat bersemangat menatap Yichen dan mencibir. "Yichen, aku melihat bagaimana kamu mati hari ini." Yichen tertawa dingin. "Kamu mati 8 kali, aku juga belum mati." Cewek menghentakkan kaki, masih membantah. "Changming, suruh orang ini merobek mulutnya." Yichen tidak meladeninya, sebaliknya menatap Paman Yu yang berjalan menghampirinya, berteriak dingin. "Hei yang bermargayu, sombong sekali kamu, pria tua buruk, ingin menangkapku." Begitu suara ini dilontarkan, semua orang di tempat terkejut. Apakah pria ini mengira waktu kematiannya sudah cukup cepat? Berani sekali memanggil Paman Yu dengan panggilan pria tua buruk. Lihat bagaimana Paman Yu membunuhnya. Katanya Paman Yu akan sangat menakutkan jika marah. Namun Paman Yu sudah bertahun-tahun tidak marah. Kali ini sepertinya akan diledakkan oleh orang ini. Namun siapapun tidak menyangka Paman Yu gemetar ketakutan ketika mendengar suara ini. Dia mendengar suaranya mirip dengan Yichen, Master Yi. Ia menaikkan kepalanya dan melihat ternyata benar Yichen, Master Yi yang bahkan sangat dihormati Tuan Besar Song. Melihat Yichen, dia bergidik. Momentumnya barusan menghilang begitu saja. Ia langsung mengepalkan tinjunya dan memberi hormat kepada Master Yi. "Aku tidak tahu bahwa itu adalah kamu. Sungguh maaf sekali." Begitu perkataan ini dilontarkan, keadaan sekitar menjadi terbeku. Ini apa yang sedang terjadi? Paman Yu yang begitu tinggi jabatannya, bagaimana bisa meminta maaf pada orang rendahan ini? Ketika semua orang masih belum mengerti apa yang terjadi, Yichen berkata, "Dengar-dengar jabatanmu di keluarga Song sangat tinggi. Setinggi-tingginya kamu juga tidak setinggi Tuan Besar Song, bukan?" Karena Wei Changming mengatakan bahwa Paman Yu bersahabat baik dengan ayahnya. Jadi Yichen tidak berencana ingin mengampuni Paman Yu begitu saja. Ia tidak mau peduli bahwa Paman Yu tidak bersalah. Siapa suruh ada orang yang mempergunakan namamu untuk berlaga, maka aku akan memperhitungkannya denganmu. Jika kamu tidak senang, perhitungan sendiri dengan orang yang mempergunakan namamu.
Begitu Paman Yu mendengar Yi Chen mengungkit Tuan Besar Song, seketika ia menyadari bahwa ia mendapat masalah yang besar. Wow, luar biasa sekali guys. Tapi kita akhiri sampai di sini di part ini dan kita lanjutkan ke part berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita lanjutkan ke part berikutnya.